Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Abu Muhammad Abdullah bin Manazil radhiyallahu anhu, al-ubudiyatu ar-ruju'u fi kulli syai'in ila Allah azza wa jalla ala haddil ittirari. Berkata seorang alim Abu Muhammad Abdullah bin Manazil radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ubudiyatu, kehambaan, yang namanya kehambaan, ar-ruju'u, adalah kembali fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Kembali kepada siapa? Ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza, maha perkasa Allah, wa jalla, dan maha luhur Allah. Kembali ala haddil ittirari, atas batas ittirar, atau atas batas butuh. Ittirar itu darurat, keterdesakan, benar-benar terdesak, benar-benar terhimpit. Ala haddil ittirar, atas batas keterhimpitan. Kemarin makalah yang kita baca, tidak ada sesuatu yang paling dituntut dari kita kecuali ittirar, atau merasa butuh pada Allah dan merasa kita terhimpit, merasa kita terdesak, butuh pada Allah. Itu yang dituntut. Sejatinya doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir atau permohonan kita di malam hari selesai sholat, itu hakikatnya adalah untuk mewujudkan kehambaan kita, untuk mewujudkan bahwa ya Allah, saya benar-benar kepepet, ya Allah, saya benar-benar butuh, saya nggak bisa minta ke siapa-siapa kecuali pada Engkau. Itu doa-doa sebenarnya untuk mewujudkan itu, mewujudkan sikap itu. Udah bisa membangun sikap butuh dan sikap benar-benar bergantung pada Allah, itu udah hasil sebenarnya. Jadi maksud dari doa itu bukan ijabah untuk kalangan tasawuf. Kalau untuk kalangan umum ya mungkin doa buat ijabah. Ya boleh nggak? Boleh aja sih kalau buat orang umum. Orang umum doa supaya ijabah. Tapi kalau orang-orang sufi ini berdoa bukan untuk ijabah, tapi untuk mewujudkan kehambaan, bahwa saya benar-benar terdesak ya Allah, saya nggak bisa apa-apa dan saya hanya memohon kepadamu. Jadi untuk menumbuhkan sikap ini, sikap ubudiyah atau kehambaan. Sikap kehambaan yang dimaksud di sini, kata Syekh Muhammad bin Abdullah bin Manazil, yang dimaksud dengan sikap kehambaan adalah kembali kepada Allah dalam segala urusan dengan sikap butuh dan sikap terdesak. Kembali kepada Allah dalam segala urusan dengan sikap terdesak. Urusannya apa aja pokoknya, urusan dagang, urusan rizki, benar-benar kita nggak bisa, bahkan boro-boro ngandelin orang lain, ngandelin diri sendiri aja kita nggak percaya sama diri sendiri. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah, saya mah disuruh jalan aja buat usaha. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah, saya mah disuruh cari nafkah, cari aja, saya nggak bisa. Itu udah benar-benar butuh kepada Allah. Nah, kehambaan juga demikian, kembali kepada Allah dalam segala sesuatu, urusan rizki, urusan keluarga, anak-anak biar anak soleh, tetap merasa bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa ngedidik anak kita, tapi Allah nanti yang bakal ngebentuk anak kita. Walaupun kita ngajarin doa, mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, diajarin semuanya, tapi selesai itu atau saat pengajaran itu jangan pernah merasa bahwa saya bisa nih, orang saya mau ustadz, anaknya masa iya bukan ustadz, nggak boleh gitu. Pasti ya kehambaan menafikan itu semua. Kehambaan itu harus menghilangkan itu semua. Waktu dituntut untuk mengajarkan anak misalnya, urusan anak, dalam urusan anak semuanya diserahkan kepada Allah aja dan ngerasa ya Allah, saya nggak bisa ngajarin, Engkau nanti yang akan menentukan gimana anakku, urusan anak, urusan rizki. Begitu juga urusan, banyak urusan. Begitu juga urusan akhirat. Ya Allah, amal saya cuma segini. Ya saya disuruh sholat, ya saya sholat, suruh puasa, saya puasa. Cuma kayaknya nggak pantas. Kalau buat memasukkan saya ke dalam surga. Nggak pantas kalau amalan-amalan ini untuk tiket masuk surga, kayaknya nggak pantas ya Allah. Tapi kalau neraka juga sih nggak mampu. Nah itu namanya butuh sama Allah. Doa kita, permohonan-permohonan
itu sejatinya adalah untuk menumbuhkan sikap ubudiyah, yaitu sikap kembali kepada Allah dalam segala urusan dengan sikap butuh. Wa fihi aidan khasiyatu ijabati doa. Dan di dalamnya, di dalam haddil ittirar, di dalam batas kebutuhan, aidan juga itu khasiyatu ijabati du'ai, ada khasiat atau kekhususan dijawabnya doa. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah. Apakah dia yang menjawab orang-orang yang kepepet, orang-orang yang butuh, idza da'ahu, ketika memanggilnya, memanggil Allah. Siapa yang bisa menjawab orang-orang yang butuh ketika dia memanggilnya? Ya hanya Allah. Nah, dalam batas ittirar ini, ittirar atau sikap butuh, sikap nggak bisa apa-apa, ittirar itu. Saya nggak bisa apa-apa, kepepet banget ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, udah nggak ada yang bisa saya andelin kecuali Engkau ya Allah, namanya ittirar. Nah, ittirar ini adalah sikap yang dituntut untuk kita dalam berdoa. Kenapa? Karena akan membentuk kehambaan kita, kehambaan setiap orang. Kalau kita pengen jadi hamba yang sesungguhnya, ya ittirar ini. Satu. Kemudian yang kedua, manfaat dari ittirar ini, manfaat dari sikap butuh pada Allah ini, cepat dijabahnya. Doa cepat dijabah. Karena kita udah kepepet banget, udah ngerasa nggak bisa apa-apa, udah nggak punya andalan apa-apa kecuali Allah. Nah, itu lebih cepat. Kayak Bang Agun, si Japar misalnya dia minta tolong, tapi minta tolongnya ya rada dangak dikit. Bang Agun, emang ini gue gangguan doang, pakai ngocel emang itu. Bang Agun, saya bagi duit dong saya nih, saya cuma ada 200.000 nih. Jadi minta duit dia sama Bang Agun, tapi sambil pegang 200.000. Nah, dibanding sama adiknya si Ali bener-bener nggak punya duit, udah gitu datangnya juga manggilnya, bang bener bang saya belum makan, abang saya tuh duitnya banyak juga nggak pernah ngasih saya. Kira-kira ngasih Ali apa ngasih Japar? Ngasih Ali pasti, karena udah benar-benar kepepet, terdesak. Nah, dalam berdoa pun seperti itu. Kalau kita mau cepat ijabah, doa harus ada ittirar. Ittirar itu sikap butuh, terdesak, udah nggak ngandelin apa-apa, nggak ngandelin bos, nggak ngandelin temen, bahkan nggak ngandelin diri kita sendiri. Kita udah la haula wala quwata illa billah, saya aja udah nggak bisa. Nah, kalau udah tumbuh sikap ittirar ini, doa cepat ijabah. Tapi kalau belum ittirar, belum butuh-butuh amat, kayak si Jafar tadi, dia udah pegang 200, katanya masih kurang. Belum butuh-butuh amat, itu ijabahnya lama. Kalau mau cepat ijabah, itu harus menumbuhkan sikap butuh. Selama butuh, benar-benar butuh, pasti dijawab. Tapi kalau belum dijawab oleh Allah, maka yakinlah berarti kita belum butuh. Kalau butuh, pasti dijawab. Kalau nggak dijawab oleh Allah, pasti kita belum butuh-butuh amat. Jadi ada hubungannya ini ya Bang, kayak kita belajar tasawuf, menempuh jalan sunyi, Allah menolkan kita sampai se-nol-nolnya gitu Bang. Iya, sampai se-nol. Benar-benar kita di titik nol. Benar-benar istilahnya itu at-tabarri minal hauli wal quwwah. Kita membebaskan diri, kita terbebas dari daya dan upaya kita sendiri, bahwa kita ora iso apa-apa, bahwa kita nggak bisa apa-apa benar-benar. Jadi nol. Orang Jawa kadang bilangnya suwung ya. Pernah dengar suwung? Pernah sih. Suwung itu kosong. Hah? Timah suwung. Hah? Timah suwung. Rumah kosong ya? Iya, suwung itu kosong. Kosong itu nol. Dan semua yang disandingi oleh kosong itu pasti akan, semua yang dibagi dengan
atau kosong kalau dibagi dengan apapun itu akan tak terhingga. Kalau di matematika kan gitu ya. Guru nih bang, guru nih akuntansi. Kan kalau 5 dibagi 1 5 ya. 5 dibagi 0 5. 5 dibagi 0 0. Tapi kalau 0 dibagi 5 tak terhingga. Apa yang mau dibagi ada pasang. Iya. Tak terhingga, saking kosongnya dia tak terhingga. Entah tak terhingga itu nanti tinggal diisi berapa aja. Nah itu Allah mengisi orang-orang yang sampai tingkat ittiror, benar-benar butuh pada Allah, nggak mengandalkan apapun, maka akan cepat Allah ijabah doanya. Wal ittirarul matlubu minhu alla yatawahhamal abdu min nafsihi syai'an min la hauli wala quwwati. Dan sikap butuh yang dituntut minhu dari seorang hamba. Bagaimana sikap butuh yang dituntut? Sikap butuh yang seharusnya alla yatawahhamal abdu, hendaklah tidak menduga siapa al-abdu seorang hamba min nafsi dari dirinya, tidak menduga syai'an sesuatu minal hauli wal quwwati dari upaya dan kekuatan. Wala yara li nafsihi sababan, dan si hamba tidak melihat li nafsihi untuk dirinya, tidak melihat sababan minal asbabi, satu sebab pun dari beberapa sebab, ya'tamidu alaihi, yang dia bisa berpegangan alaihi atas sebab tersebut, aw yastanidu ilaihi, atau dia bisa bersandar ilaihi kepada sebab tersebut. Wa yakunu bimanzilatil ghariqi, dan ada hamba tadi bimanzilatil ghariqi, dalam posisi orang yang tenggelam, fil bahri, di lautan, awid dhalli, atau orang yang hilang, orang yang kesasar, fitihi, di padang luas, al faqri, fitihi bukan apa, fitihil qafari, dalam padang yang nggak ada ujungnya, jadi antah berantah. La yara ligiyati, dia tidak melihat ligiyati, untuk ditolongnya si hamba, dia tidak melihat illa maulahu, kecuali Tuhannya. Wala yarju linajatihi, dan dia tidak mengharapkan untuk keselamatannya, min halakatihi, dari kerusakannya, dia tidak melihat ahadan, satu orang pun, siwahu, kecuali Allah. Ittiror, rasa butuh, benar-benar kepepet, terdesak, benar-benar butuh. Rasa butuh yang dimaksud di sini, yang seharusnya ada pada diri kita, ini rasa butuh yang menumbuhkan dalam diri kita bahwasannya kita tidak pernah merasa punya kekuatan dan punya kemampuan, nggak pernah merasa bahwa kita bisa. Jadi ittiror atau rasa butuh ini berarti merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ittiror dan terdesak dan terpepet harus menuju kepada Allah, ini sama dengan menghilangkan rasa bisa kita, menghilangkan bahwa kita ini bisa, kita ini mampu, harus dihilangkan itu. Bahkan tidak melihat dalam diri kita, bahkan tidak melihat untuk diri kita satu sebab apapun yang bisa kita jadikan andalan, satu perantara apapun yang bisa kita jadikan sandaran, kecuali Allah. Itu namanya ittiror. Kadang seseorang, ya kadang kita pada umumnya kan masih punya andalan. Andalan saya masih ATM. Ya ATM masih ada yang masuk. Ya orang kontrakan berapa tahun? Ada kontrakan. Ya masuk lah. Itu masih ada andalan. Nah selama masih andalan, masih banyak andalan, itu belum ittiror. Nah kalau belum ittiror, itu berarti masih memandang ada sebab untuk menjadikan kita sejahtera, ada sebab lain. Jadi berbagai macam sebab, ada satu sebab yang bisa menjadikan kita sejahtera atau bahagia. Nah ittiror nggak begitu. Kalau ittiror udah benar-benar nggak ngeliat, kayak nggak ada sebab lagi yang bisa membuat saya selamat, nggak ada sebab lagi yang bisa membuat saya sejahtera, kayak nggak ada deh. Itu ittiror udah sampai situ, benar-benar dia butuh dan udah tidak melihat ada satu sebab apapun yang bisa menyelamatkan atau membahagiakan dia. Jadi kayak orang di laut
terapung-apung, terombang-ambing. Dia seperti orang yang ada di satu padang luas yang tak berujung. Kelihatan sono ya pasir semuanya. Lihat ke belakangan pasir semuanya. Lihat ke sama orang tenggelam di laut juga begitu. Dia ngelihat sebelah sono air lagi, air nggak ada yang bisa dia pegangan. Nah itu seperti itu. Itirar itu seperti orang yang ada di laut terombang-ambing, terapung-apung, atau seperti orang yang ada di tengah padang luas yang tak berujung. Benar-benar nggak ada yang bisa dijadikan pegangan. Nah sampai di situ maka sikap itirar ini langsung mengajak orang tersebut memandang hanya kepada Allah aja. Udah ini Allah dah yang bisa. Mati dari saya kalau begini nih, mati dah. Mana dosa udah banyak banget lagi. Kalau udah begitu biasanya datang pertolongan tuh. Mampus deh gue nih kalau begini nih, nggak ada yang bisa nolongin. Mana nih teman-teman, ya HP juga udah nggak bisa di laut mah, di padang luas yang nggak berujung, sinyal juga nggak ada. Udah nih game over kata Bang Agun ada. Nah kalau udah begitu datang tuh pertolongan lu, cepet tuh datangnya. Istilah ini teror. Jadi tidak sampai terhadap dirinya pun sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Udah dah, habis dari saya sekarang nih. Datang pertolongan Allah seperti itu, datang cepat datangnya. Jadi hanya melihat Allah saja di situ. Ulama sufi, orang-orang sufi ini ittiror setiap saat, bukan cuma dalam keadaan tertentu. Kita kan mungkin ittiror atau terdesak dalam keadaan tertentu aja. Ya tanggal 28 belum gajian, belum ada yang masuk juga. Begitu ya anak pada sakit, istri ngambek, leasing pada teleponin mulu. Itu kan benar terdesak, kadang-kadang tertentu kita terdesaknya. Tapi orang-orang sufi setiap saat itu merasa butuh pada Allah. Walaupun kelihatannya kaya, walaupun kelihatannya dia berlebih hartanya, tapi tetap itu nggak dilihat sama dia, dan tetap dia, saya butuh padamu ya Allah, ini semua nggak bisa nyelamatin saya, harta-harta ini, siapa yang bisa menyelamatin saya kecuali engkau. Nah sikap ini ada terus dalam seorang sufi. Sufi inilah yang ya wali, maksudnya wali inilah yang Allah lihat hatinya. Meskipun Allah kasih pemberian karunia yang banyak, ya kaya, banyak pengikut, dia nggak bergeming, dia nggak pernah melihat itu. Hatinya tetap sunyi, hatinya tetap sepi. Jadi dia sunyi dalam keramaian dan dia ramai dalam kesunyian. Jelah, sunyi dalam ramai dan ramai dalam sunyi. Maksudnya sunyi dalam ramai, meskipun dia bergelimang harta, banyak tamunya, tetap dalam hati kecilnya itu dia tetap merasa, ya Allah, 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 ini semua nggak ada yang bisa nyelamatin Allah. Tetap dia merasa sunyi, ramai dalam kesunyian, ramai dalam kesunyian. Meskipun dia sendiri, meskipun dia di padang luas yang tak berujung, meskipun dia di lautan gitu ya terombang-ambing oleh ombak, tetap dia nggak pernah merasa kesepian, karena di situ ada Allah. Allah pasti nolongin saya, Allah pasti nolongin. Tetap dia tetap yakin. Ini orang-orang sufi. Wa qala ba'dul arifin, al-muttar alladhi yaqifu baina yaday Allah fayarfa'u yadayhi ilaihi bil mas'alah fala yara bainahu bainallahi hasanatan yastahiqu biha wallahu a'lam bishawab.